Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Nah, belum lama ini saya baru balik dari Tasmania untuk yang kedua kalinya untuk holiday. Maka dari itu, selagi ingatan saya masih fresh mengenai Tasmania, saya akan membuat video yang lebih detail mengenai Tasmania. Keep watching. Sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat berdasarkan pendapat saya yang mana seorang turis yang 2 kali berkunjung ke Tasmania. Jadi observasi ini harapannya bisa tetap membantu menginformasikan meskipun teman-teman juga tetap double check ya informasi saya gitu ya, dan juga merasakannya sendiri gitu ya, karena setiap orang kan pengalamannya bisa beda-beda. Saya akan mereview dari yang saya suka dan yang tidak suka aja kali ya. Nah, yang pertama yang saya suka itu adalah natural beauty dari Tasmania. Jadi pertama kali saya landed itu udah disambut sama pegunungan dan bukit-bukit yang indah. Jadi kalau misalnya nih contoh di kota Hobart ya, kalau misalnya stay di kota, maksudnya di suburb X atau Y atau Z, tetap akan mendapatkan secuil gitu ya pemandangan yang indah gitu ya dari bukit-bukit tersebut, karena banyak sekali gitu bukit-bukitnya dan pegunungannya. Nah, kalau misalkan ke pantai, pantainya pun cantik banget gitu ya, bener-bener warna airnya tuh pristine banget gitu ya. Dan juga kalau misalkan ke taman nasional atau misalkan ke hutan-hutan, itu bener-bener kayak bagus banget gitu ya, bener-bener warnanya tuh hijau banget, jadi bener-bener cantik banget sih sebagai natural beauty yang ada di Tasmania. Pengamatan saya yang kedua yaitu kotanya yang bersih ya. Jadi bener-bener kayak jalan-jalan kemana-mana tuh kotanya bersih banget, dan juga kayak udara tuh kayak seger banget gitu, kayak fresh. Jadi mungkin karena suasananya yang pegunungan, bukit-bukit, dan saya kesananya juga saat winter ya. Jadi bener-bener kayak menghirup udara tuh seger banget. Saya pernah baca artikel sih kalau Tasmania itu adalah salah satu tempat yang paling bersih ya secara air quality di dunia. Mungkin karena posisinya yang dekat dengan kutub selatan, atau mungkin juga karena nggak banyak kendaraan ya seperti kota-kota besar lainnya. Review yang ketiga yaitu terkait bahan makanan ya, yaitu utamanya adalah seafood. Nah, seafood di Tasmania itu bener-bener yang fresh banget. Salah satunya adalah salmon. Jadi, salmon di Tasmania itu salah satu importir yang besar ya di dunia. Jadi, saya pernah ya ada pengalaman makan sushi. Jadi, di kota Hobart itu ada tempat sushi ya. Dan di situ saya pesan sashimi dan makan salmon itu bener-bener enak banget, kayak lembut banget, dagingnya fresh gitu ya. Dan saya bisa melihat pemandangan dari kaca ya, yaitu fisherman boats yang ada di situ gitu. Jadi bener-bener pengalaman yang otentik banget gitu ya untuk dicoba. Saya juga cobain oyster ya, bener-bener kayak fresh banget rasanya, dan juga lebih murah ya daripada yang ada di Sydney. Jadi pengalaman yang nggak terlupakan ya buat saya gitu ya. Nah, begitu juga dengan buah-buahan ya, kayak saya pernah makan cherry ya yang ada di Tasmania. Itu tuh beda banget rasanya gitu, cherry yang ada di Sydney atau cherry dari tempat-tempat lain gitu ya dengan yang ada di Tasmania. Karena kalau bagi saya gitu ya, cherry Tasmania itu lebih kayak besar gitu ya secara bentukan, dan juga lebih manis gitu. Jadi enak banget sih gitu. Itu saya sukanya ya, bahan-bahan makanan yang ada di Tasmania lebih fresh dan lebih enak lah gitu. Yang saya suka yang keempat yaitu selera seni mereka yang tinggi ya. Jadi sebagai contoh, saya ke kota Hobart ya, kemarin ini saya pergi ke music festival, namanya Dark Movo. Itu bener-bener kayak salah satu music festival ya, atau festival budaya ya, yang bener-bener luar biasa bagi saya gitu ya. Salah satu yang paling oke lah gitu, amazing banget secara konsep, secara lighting, secara seni dan lain sebagainya gitu ya, secara performance gitu ya, bener-bener amazing. Dan saya juga ke museum ya di sana, namanya Mona. Itu salah satu museum atau art gallery yang bener-bener beda banget ya, yang nggak boring. Saya selama ini berkelilingnya kalau ke Australia pasti ke state manapun yang ada di Australia pasti ke museum, dan ini tuh nggak boring sama sekali. Mona itu salah satu museum yang bagi saya tuh wow banget, mind blowing dan berani banget.
Nah, yang saya suka yang kelima yaitu Tasmania itu bener-bener cantik banget secara outdoor. Jadi kalau misalnya mau hiking, mau camping, mau kayaking, itu bisa gitu. Dan itu bener-bener banyak banget pilihannya. Mau road trip ke sana dan ke sini juga oke. Atau misalnya kalau lagi musimnya gitu ya, bisa cherry picking, bisa ke kebun lavender gitu ya di Launceston. Jadi bener-bener banyak banget pilihannya. Bushwalking, mau ke national park gitu ya, ke taman-taman biasa, itu bener-bener kayak kegiatan outdoor yang bagus banget. Kemudian yang saya suka lainnya yaitu pengalamannya bertemu dengan orang-orang yang friendly di Tasmania. Jadi karena mungkin komunitasnya kecil gitu ya, mungkin saja gitu bahkan mereka saling kenal satu sama lain. Nah, saya tuh bener-bener berasa gitu ya vibe orang yang welcoming ya, baik banget gitu ya. Dan saya juga waktu di Airbnb host saya gitu ya, dia itu bahkan tidak hanya menyediakan breakfast ya, tapi juga duduk gitu ya dan ngobrol gitu sama kami gitu. Jadi bener-bener yang kayak deep gitu ya sebagai host dan orang yang di host gitu. Karena biasanya orang yang di host itu atau orang yang nge-host mereka ya bodo amat gitu, biasanya ya udah gitu, nih mau makan di sini, mau mandi di situ gitu. Ini enggak gitu, dia bener-bener menyambut dengan baik. Dan kalau misalnya kayak ke restoran gitu ya, atau misalkan ke tempat-tempat lain, itu yang kayak welcoming banget deh gitu, baik dan smile yang bener-bener ngobrol gitu ya, genuine gitu ya, nanyanya gitu ya, enggak yang cuma sekedar basa-basi aja. Yang saya suka yang terakhir yaitu slow pace of life di Tasmania ya. Jadi kayak misalnya orang tuh jalannya nggak cepet-cepet, terus juga kayak bener-bener santai gitu ya. Mungkin juga karena deket sama alam, kemudian ngebikin jadi lebih calming, situasinya lebih relax, lebih tenang ya, lebih friendly ke orang lain gitu ya. Nggak membuat orang lain tuh sebagai ancaman gitu buat mereka. Jadi bener-bener kayak oke aja gitu, friendly situasinya. Dan kalau misalnya nih pada saat itu ya di Airbnb contohnya gitu ya, itu bisa kelihatan kayak gunung-gunung atau bukit gitu ya dari dalam rumah gitu ya, sehingga bahkan bener-bener aduh relax banget ini kehidupan yang seperti ini, walaupun pada saat itu memang lagi libur ya, sehingga lupa hari bahkan lupa waktu gitu kan, ini udah jam berapa itu udah nggak pikirin lagi gitu ya. Vibe-nya gitu berasa banget gitu, vibe yang bener-bener santai, relax, kayak gitu sih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya kurang oke ya. Yang pertama, lokasinya yang isolated banget gitu ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi ketika kamu mau travel keluar Tasmania, atau misalnya cuma sekedar ke state lain gitu ya, atau misalnya ke Indonesia ya sebagai contoh. Kamu akan transit ke banyak tempat gitu. Sementara kalau kamu tinggalnya di Sydney atau tinggal di Perth gitu ya, kamu bisa punya penerbangan yang direct ke Indonesia gitu. Sementara kalau kota kecil seperti itu, pasti kamu akan transit dulu kemana, nunggu lagi gitu ya. Jadi benar-benar akan challenging ya. Yang kedua yang saya kurang cocok adalah ketika makan di luar ya, atau di restoran di Tasmania. Nah, kalau misalnya di Sydney itu kan masih dapat ya $20 ke bawah. Sementara kalau di sana itu kayak 20 ke atas gitu ya, bahkan 32 gitu ya. Jadi mungkin saya aja kali yang belum pernah mendapatkan experience di tempat-tempat yang lebih murah. Tapi pada saat itu saya sebagai turis, saya melihatnya kayak kok lebih mahal gitu ya harganya. Kemudian lebih manis gitu rasanya. Jadi kalau misalnya makan kari India bahkan ya, atau misalkan pie atau apapun yang saya cobain di sana tuh lebih manis rasanya, kayak literal itu ditaruhin gula gitu di situ. Mungkin karena menyesuaikan dengan seleranya orang lokal juga kali ya. Jadi menurut saya sih kurang oke ya untuk in terms of makan di luar, kecuali yang sashimi atau misalkan seafood ya, oyster yang saya sebut sebelumnya. Dari pengamatan saya yang ketiga gitu ya, kalau di Tasmania itu tempatnya kurang friendly ya dengan pedestrian. Jadi dalam arti kata jarang public transport gitu, kemana-mana itu mesti driving gitu ya, karena jauh gitu ya kemana-mana gitu ya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan saya ke pulau kecil aja ya, Bruny Island, itu bener-bener kayak wah berasanya kecil gitu ya kalau di map, tapi ternyata jauh juga ya untuk keliling-keliling gitu ya. Dan kalau misalnya di tempat-tempat lain ya kayak di Hobart gitu ya, kota yang lebih kota gitu ya,
itu saya jarang gitu ngeliat public transport, paling kayak misalnya bus gitu ya, kayak kaget gitu, oh ada bus di sini gitu kan. Atau misalkan Uber itu nggak selalu ada di mana-mana, pasti cuman kayak di pusat kota atau di airport atau di tempat-tempat tertentu aja gitu. Jadi bener-bener kayak kemana-mana mesti driving, pedestrian, jalanan untuk pedestrian tuh kurang friendly gitu ya. Jadi itu sih kalau menurut pengamatan saya gitu ya. Yang terakhir yang saya amati ya, karena tempatnya yang isolated banget sehingga mungkin saja gitu ya pekerjaan atau lowongan yang ada di sana tuh nggak sebanyak yang ada di kota-kota besar. Kalaupun ada pasti persaingannya lebih ketat, atau misal sama orang lokal ya maksudnya, atau mesti punya specialized skills banget gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, saya pernah ngobrol ya sama abang Uber di Hobart ya, dan dia tuh bilang gitu, oh kalau nyari pekerjaan di Tasmania itu susah gitu, nggak gampang gitu, dia untuk kerja aja jamnya dikurangin melulu atau misalkan gimana gitu ya. Jadi untuk hustling aja, menjadi abang Uber aja, dia bilang gitu ya, oh kalau misalnya nih saya nganterin dari pusat kota ke suburb, nah nanti untuk baliknya dari suburb itu tuh nggak ada lagi gitu, karena memang jarang banget orang yang butuh Uber yang ada di situ. Biasanya mereka ya driving gitu sendiri-sendiri. Atau misalnya kayak contoh ya, dia cerita gitu ya ke saya, kayak fasilitas childcare misalnya. Jadi dia punya anak balita gitu ya, untuk menunggu childcare aja waiting listnya itu 9 bulan gitu kan, bener-bener kayak lama sekali gitu ya untuk bisa masuk ke dalam childcare, karena ya itu tadi, karena isolated, nggak banyak orang, komunitasnya sedikit gitu ya. Jadi fasilitas yang publik itu lebih limited gitu. Kalau misalnya sakit gitu ya, host saya yang ada di Airbnb di Hobart itu adalah petugas rumah sakit ya, dan dia mengatakan kalau staf rumah sakit itu nggak banyak gitu, apalagi ketika COVID ya. Jadi bener-bener membludak banget yang sakit, tapi stafnya nggak banyak gitu. Jadi itu sih kayak fasilitas, lowongan kerja, dan lain sebagainya tuh lebih limited. Sekian video dari saya, semoga bisa useful dan kamu bisa like, subscribe, share, dan juga follow di Instagram saya di @nura.plami. Oke deh, thank you and bye for now.